Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil survei kami mengenai pemahaman jenis ruang di tempat umum yang lokasinya berada di Dharma Negara Alaya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putu Lucy Febrianti dengan NIM 202362121126. Ikombang Arya Trias Suparsa dengan NIM 202362121127. Ana Agung Yudi Pramana dengan NIM 202362121133. Ini kadek Ayu Anggi Megasonya dengan NIM 202362121149. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Dharma Negara Alaya. Dharma Negara Alaya merupakan salah satu gedung di Denpasar, Bali, di mana tujuan bentuknya gedung ini untuk mengajak generasi muda untuk tetap berkarya dan kreatif. Di gedung Dharma Negara Alaya atau DNA ini juga dijadikan tempat untuk pameran, workshop, acara bertema budaya, dan lainnya. Dibangunnya gedung Dharma Negara Alaya merupakan perwujudan dari ekonomi di era digital 4.0 yang sesuai dengan visi Kota Denpasar yang kreatif dan berbudaya. Akses masuk pun gratis dan anak muda perseorangan atau komunitas bebas melakukan kegiatan kreatif di gedung ini. Gedung ini dibangun pada tahun 2019 yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Denpasar, bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Dharma Negara Alaya ini berlokasi di Jalan Mula Warman, Dauhpuri Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Ada beberapa ruang yang ada di gedung ini, diantaranya yaitu ruang diskusi, ruang co-working, ruang classroom, ruang audiovisual, ruang taksu ballroom, ruang perpustakaan, ruang outdoor, stage selasar lantai 2, coffee shop, lobi utama DNA, ruang pameran, ruang radio publik Kota Denpasar, outdoor area, rumah belanja, dan ruang VIP. Alasan kelompok kami memilih Gedung Negara Alaya atau DNA ini, yaitu dikarenakan tempat yang bersifat open space, sehingga mudah bagi kami untuk melakukan studi kasus, tetapi ada beberapa ruang yang tidak bisa diakses dikarenakan ada ruang yang sudah disewa oleh komunitas maupun organisasi di luar. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan mengenai materi hubungan ruang. Yang pertama, ada ruang dalam ruang. Ruang dalam ruang dapat ditampung di dalam volume sebuah ruang yang lebih besar. Ruang yang lebih kecil mempunyai orientasi yang berbeda dengan ruang pembungkusnya. Pada lokasi survei Dharma Negara area kelompok kami, yaitu toilet. Yang kedua, ada ruang yang berkaitan. Area yang sebuah ruang bisa menumpuk pada volume ruang lainnya. Pada lokasi kelompok kami survei, yaitu coworking space 5 dan classroom B. Yang ketiga, ada ruang yang bersebelahan. Ruangan yang bisa saling bersentuhan satu dengan lainnya pada lokasi ini yaitu coworking space 2 dengan coworking space 3. Yaitu yang keempat, ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama-sama. Ruangan yang saling mengandalkan sebuah ruang perantara untuk menghubungkan mereka. Pada lokasi survei kelompok kami yaitu ruang diskusi dengan ruang pameran. Yaitu materi selanjutnya sirkulasi ruang. Yang pertama ada sirkulasi melewati ruang. Kedudukan ruang-ruang yang ada di sekitar jalan tidak berubah pada survei kali ini yaitu lorong entrance. Yang kedua ada sirkulasi menembus ruang. Sirkulasi ini lebih memusatkan pemotongan objek ruang-ruang pada survei kali ini yaitu lorong coffee shop. Yaitu yang ketiga sirkulasi ruang berakhir dalam ruang jenis yang bergantung pada pola dan letak ruang digunakan untuk mencapai sebuah ruangan. Pada survei kelompok kami yaitu ruang coworking space. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi teman saya. Materinya memperlakukan ruang. Yang pertama itu lobi. Lobi merupakan area pertama yang ditemui pengunjung saat memasuki bangunan Dharma Negara Alaya.
Lobi digunakan sebagai tempat pusat informasi yang digunakan oleh pengunjung apabila ada peminjaman ruang dalam gedung. Elemen dekoratif seperti lukisan, tanaman hias, atau instalasi seni untuk meningkatkan estetika ruangan. Yang kedua, ada ruang radio. Ruang radio adalah ruangan khusus yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan terkait penyiaran radio, memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai, dan ruangan yang tergolong luas sehingga memudahkan para staf melakukan aktivitas. Yang ketiga itu ada ruang outdoor. Ruang outdoor yang biasa digunakan pengunjung untuk melakukan berbagai aktivitas. Terdapat meja dan kursi untuk pengunjung yang biasa digunakan untuk belajar maupun kerja. Yang keempat, ada perpustakaan. Perpustakaan merupakan ruang yang digunakan pengunjung untuk membaca buku. Terdapat banyak jenis buku yang bisa dibaca oleh pengunjung. Tersedia kursi yang nyaman untuk pembaca dan beberapa lampu untuk pencahayaan bagi pembaca. Baik, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya ada jenis-jenis ruang dalam arsitektur. Terdapat 4 jenis ruang dalam arsitektur. Yang pertama ada ruang positif, yang kedua ada ruang negatif, yang ketiga ada ruang hidup, yang terakhir ada ruang mati. Yang pertama, ruang positif. Ruang positif mempunyai batas yang pasti dan jelas, dapat dirasakan dan dapat diukur dengan seksama dan terdapat kegiatan di dalamnya. Pada gedung Dharma Negara Alaya terdapat banyak ruang positif karena ada banyak ruang yang difungsikan dengan baik seperti pada ruang radio, ruang editing, ruang perpustakaan sebagai ruang positif yang memiliki fungsinya masing-masing. Di sini kami memberi contoh ruang positif yaitu ruang radio. Yang kedua ada ruang negatif. Ruang tidak mempunyai bentuk yang jelas, sulit dibayangkan, dan keberadaannya sulit dirasakan. Pada gedung Dharma Negara Alaya, ini terdapat ruang negatif yang yaitu sebuah ruang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang yang sudah tidak terpakai lagi. Ruang ini bisa dikatakan tidak berfungsi lagi dan keberadaannya sulit dirasakan. Di sini kami memberi contoh ruang negatif yaitu ruang yang digunakan sebagai gudang. Yang ketiga ada ruang hidup. Ruang mati merupakan kebalikan dari ruang hidup. Ruang hidup adalah ruang yang memiliki bentuk dan hubungan yang benar serta komposisi dan strukturnya yang direncanakan dengan baik. Pada area gedung Dharma Negara Alaya terdapat ruang outdoor yang terletak di luar gedung yang biasanya digunakan ketika ada acara atau event seperti pameran. Yang terakhir ada ruang mati. Ruang mati adalah ruang yang terbentuk tidak direncanakan, tidak terlingkup dan tidak dapat digunakan dengan baik, atau ruang yang terbentuk tidak sengaja, atau ruang yang tersisa. Pada gedung Dharma Negara Alaya terdapat sebuah ruang mati yang terbentuk dengan tidak sengaja atau tidak direncanakan pada sela bangunan yang tersisa dan tidak dapat digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pemahaman jenis ruang. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Kami akhiri dengan terima kasih.